Hai, Riko di sini. Selamat datang di channel Jurnal Faro, channel yang akan membahas berbagai kisah dan peristiwa nyata yang ada di dunia ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di negara Jepang. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bantu kami dengan cara klik like dan juga subscribe ke channel ini, agar kami tetap semangat dalam menyajikan konten-konten menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Faro. Jepang adalah salah satu negara yang paling aman di dunia. Tetapi, pada kesempatan yang jarang terjadi, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Dan pelakunya mungkin bisa melakukan hal-hal gila hingga belasan kali. Dan jika kalian berpikir, peristiwa apa yang paling mengerikan dalam sejarah negara Jepang, kasus Junko Furuta adalah salah satu kasus besar di Jepang yang telah mendapatkan perhatian global atau dunia. Tetapi, jika Anda lebih sering bertanya kepada penduduk asli, maka kasus pertama yang ada di benak mereka adalah kasus yang pernah terjadi di wilayah terpencil yang jarang dibahas ataupun diberitakan. Pada pagi hari, tanggal 27 Mei tahun 1997, seorang petugas kebersihan di SMP Tomogaoka di tepi pantai distrik Suma mulai berjalan menuju gerbang. Pada hari Selasa itu dimulai seperti hari-hari biasanya. Bagi penjaga sekolah yang selalu datang lebih pagi sebelum para siswa dan guru menginjakan kaki di gerbang sekolahan, sudah cukup lama kota Kobe masih belum pulih dari serentetan serangan yang terjadi pada awal tahun, di mana sejumlah anak muda sempat menjadi sasaran dari orang tak dikenal. Lalu, pada bulan Februari, 2 siswi dipukul dari belakang tepat di kepala mereka dengan palu. Saat itu, mereka tengah berjalan pulang dari sekolahan. Dan pelaku berhasil melarikan diri sebelum ada yang bisa melihat dengan baik ciri-ciri dari pelaku. Beruntungnya, meskipun menderita cedera tengkorak yang cukup parah, kedua wanita tersebut kemudian bisa kembali pulih. Akan tetapi, pelaku yang sama kembali melakukan penyerangan pada tanggal 16 Maret. Kali ini, pelaku menyerang Ayaka Yamashita, seorang gadis yang berusia 10 tahun, dan Kazumi Ishikawa yang saat itu berusia 9 tahun. Ayaka Yamashita berulang kali dipukul di bagian kepalanya dengan palu, dan sekitar 10 menit kemudian, pelaku menikam Ayaka Yamashita menggunakan pisau tajam dan menghembuskan nafas terakhirnya kurang lebih seminggu setelah serangan Kazumi. Beruntung bagi Kazumi yang saat itu, dia bisa selamat dari kebrutalan pelaku. Pedang pelaku menancap dan berhenti tepat sebelum mengenai arteri dari Kazumi. Saat itu, Kazumi dapat melihat dengan baik wajah pelaku. Kemudian, para detektif segera menyimpulkan bahwa orang yang sama menjadi dalang di balik serangkaian serangan yang terjadi di lokasi kejadian. Bahkan, pelaku meninggalkan sebuah kartu nama kepada mereka yang menjadi korban kekejaman pelaku. Beberapa hewan juga tak luput dari aksinya. Hewan-hewan itu dimutilasi dan ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Lalu beberapa bulan terlewati tanpa adanya aksi kejam yang mengancam keberadaan para siswa di sekolah. Setelah kejadian mengerikan itu, para orang tua siswa, para guru, dan juga siswa sekolah berani bernafas lega karena mereka percaya bahwa orang gila ini telah bosan dengan perbuatannya. Masyarakat berpikir pelaku mulai menyadari kesalahannya. Namun ternyata, belum lama mereka bernafas lega. Sebuah peristiwa yang menghebohkan masyarakat kembali terjadi pada tanggal 24 Mei. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun bernama Junhase telah hilang. Semua orang curiga bahwa pelaku yang sama dan masih buron saat itu merupakan orang yang berhak atas hilangnya Junhase. Beberapa hari berselang, seorang petugas kebersihan yang sedang berjalan kaki menuju sekolahnya atau tempat dia bekerja
melihat beberapa benda gelap kecil tergeletak di tanah. Kemudian, matanya mulai menyapu sekeliling. Tak jauh dari potongan tubuh kucing itu, dia melihat ada sebuah benda aneh yang juga tergeletak di lantai yang tak jauh dari tempat yang berdiri. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu bukanlah seekor kucing, melainkan kepala Junhase yang sudah tertinggal. Anak laki-laki yang hilang 3 hari sebelumnya. Rongga matanya kosong dan kecil. Ada sebuah tanda X yang telah diukir pada dagingnya. Dan yang lebih menjijikkan adalah potong daging yang telah ditandai dengan huruf X itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Sampai sini kalian bisa bayangin gak kejadiannya seperti apa? Dan bahkan mulut dari Jun telah diiris lebar dengan luka menganga dari telinga hingga ke telinga. Lalu di situ terdapat juga sebuah kertas kusut di atasnya yang bertuliskan Jones Giller, dan pelaku juga meninggalkan pesan dengan nada mengejek yang ditujukan untuk petugas kepolisian. Surat itu ditulis dengan tinta merah, dan surat itu berbunyi, "Ini adalah awal dari permainan, kawan. Hentikan aku jika kalian mampu. Aku sangat ingin melihat orang mati. Sungguh mengasihkan bagiku. Untuk melakukan pembunuhan, penghakiman berdarah diperlukan selama bertahun-tahun atas kepahitan yang luar biasa yang telah kualami selama ini." Pelaku juga menulis pesan, "Aku telah salah mengeja bahasa Inggris." Dan di akhir surat itu ditandatangani demi Kabara 1. Saat itu pihak kepolisian mencurigai sebuah gundukan yang dikenal sebagai Tank Mountain atau Gunung Tank, di mana terdapat tubuh Jun yang telah disembunyikan. Mereka juga menduga bahwa kepala anak laki-laki tersebut telah dipenggal dengan gergaji tangan dan kemudian dimutilasi dengan menggunakan alat yang sama. Pihak kepolisian menduga kemungkinan besar pelaku adalah seorang pria yang berusia sekitar 30 atau 40 tahun dengan tubuh yang sangat kuat. Lalu, 7 hari setelah kepala Jun ditemukan, sebuah amplop coklat tanpa alamat pengirim tiba di sebuah kantor pusat Kobe Shimbun yang merupakan salah satu surat kabar terbesar di kota itu. Dan di dalamnya terdapat surat 3 halaman yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh Junhase. Di dalam surat itu berisi 1400 kata. Pelaku menulis, "Aku mempertaruhkan nyawaku demi permainan ini, dan jika aku tertangkap, aku mungkin akan digantung. Jadi, polisi harus lebih bekerja keras. Mereka harus marah dan ulet dalam mengejarku. Itu terjadi hanya ketika saya membunuh. Maka saya akan terbebas dari kebencian yang terus-menerus saya derita. Dan dengan ini, saya dapat mencapai kedamaian. Dengan ini juga, saya dapat memberikan rasa sakit kepada orang-orang. Dan dengan begitu, saya dapat meredakan rasa sakit yang saya alami." Penulis mengatakan bahwa dia akan menargetkan sekolah karena kebenciannya dari sistem pendidikan Jepang, di mana sebuah sistem yang menurutnya telah mengubahnya menjadi seorang tak kasat mata yang terisolasi dan sendiri. Di akhir surat itu kembali ditandatangani Saki Kabara 1. Saat itu media Jepang telah melaporkan namanya sebagai Anibara Devil Rose, dan kesalahan ini membuat pelaku sangat marah. Akhirnya dia mengirimkan surat kepada penyiar berita. Kali ini surat itu berbunyi, "Mulai sekarang, jika Anda salah membaca nama saya atau merusak suasana hati saya, maka saya akan menghancurkan 3 sayuran dalam seminggu. Jika Anda berpikir saya hanya bisa membunuh anak-anak, Anda salah besar." Dan istilah sayuran merujuk pada anggota dari masyarakat umum. Dan pada intinya, dia mengatakan bahwa dia akan mengambil 3 nyawa secara acak dalam seminggu jika ada yang salah menyebutkan namanya lagi. Hingga akhirnya seorang pemuda di kota tersebut menjadi sasaran atau target operasi dari pihak kepolisian, dikarenakan pemuda itu memiliki riwayat pernah menyiksa hewan. Dan dengan bantuan dari saksi mata dan juga korban yang berhasil selamat, mereka punya cukup bukti untuk menuntutnya.
Tersangka saat itu berusia 14 tahun. Dia telah ditahan sehubungan dengan pembunuhan Jun. Masyarakat pun terkejut bahwa seseorang yang begitu muda adalah seorang psikopat dan orang yang bertanggung jawab atas peristiwa yang telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Tetapi, karena undang-undang privasi yang ketat di Jepang, nama tersangka tidak akan diumumkan selama beberapa dekade, dan saat itu media menyebutnya dengan inisial Boy A. Tetapi, akhirnya dalam beberapa tahun terakhir, nama asli dari Boy A terungkap. Dia bernama Shinichiro Azuma, salah satu tetangga dari Jun, dan merupakan salah seorang murid dari SMP Tomogalka. Pelaku bercerita kepada pihak kepolisian bagaimana dia telah membawa Jun ke Gunung Teng. Pada saat itu, hari Sabtu, tanggal 24 Mei, dengan berjanji akan memberitahukan kepada Jun bahwa ada seekor kura-kura raksasa yang hidup di gunung itu. Mereka kemudian berjalan menyusuri jalan setapak yang disebut dengan tangga coklat. Dan sesampainya mereka di sana, pelaku kemudian men-kick Jun dengan tali sepatu hingga Jun tak lagi bernafas. Azuma kemudian menyembunyikan tubuh temannya yang sudah tak lagi bernyawa di bawah papan lantai di sebuah gubuk yang berada di dekatnya. Dan setelah selesai dengan aksi gila itu, pelaku kemudian meninggalkan lokasi kejadian untuk beristirahat di rumahnya. Lalu, pada keesokan harinya, pelaku kembali ke lokasi kejadian dengan membawa gergaji tangan dan juga gergaji besi. Dengan santainya, Azuma mulai menggergaji leher Jun, hingga akhirnya kelapa Jun terpisah dari badannya. Azuma kemudian mulai meminum darah Jun. Menurutnya, itu akan membersihkan jiwanya. Dia juga menjongkel mata korban. Dan untuk mengekstrak jiwanya, dia membawa kepala korban menuju rumahnya sendiri. Dan kemudian, psikopat ini membuang kelapa itu di dekat gerbang utama di sekolah pada dini hari. Azuma hanya mengatakan bahwa dia memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan pembunuhan di hari itu. Dan suatu hari ketika Azuma dalam perjalanan ke rumah kakek dan juga neneknya, terlintas di pikirannya bahwa anak laki-laki itu menyukai kura-kura, dan dia menganggap bahwa Jun sebagai sasaran empuk. Azuma mengaku dia merasa puas bahwa anak laki-laki itu sekarang menjadi miliknya. Dan alasannya meninggalkan kelapa korban di luar SMP ada dua. Yang pertama, itu adalah sebagai pengalihan perhatian. Menurut Azuma, pihak kepolisian tidak akan pernah berpikir bahwa si pembunuh akan meninggalkan hasil karyanya di sekolahnya sendiri. Dan yang kedua, dia melihatnya sebagai balas dendam terhadap sekolah itu sendiri, yang telah menghancurkan semangatnya dan mengubah sosok Azuma menjadi seorang yang penyendiri. Pihak kepolisian mengatakan, Azuma tidak hanya mengaku mengambil nyawa Jun. Azuma juga mengatakan, dialah yang menyerang 4 siswi, termasuk Ayaka Yamashita, yang tewas karena luka-lukanya terbukti dari buku harian milik pelaku. Di dalam buku harian tersebut bertuliskan, saya melakukan eksperimen suci hari ini. Dan untuk memastikan betapa rapuhnya manusia, aku menghantamkan palu ketika gadis itu memalingkan wajahnya ke arahku. Aku berpikir aku memukulnya beberapa kali lagi, tapi aku terlalu bersemangat. Dan pada tanggal 23 Maret, Azuma kembali menuliskan di buku diarinya, pagi ini, ibuku memberitahuku bahwa sasaran malang yang telah aku serang sepertinya telah mati. Tidak ada tanda-tanda bahwa aku akan dipanggil kepolisian. Azuma dinyatakan bersalah atas penyerangan terhadap Ayaka dan penghilangan nyawa terhadap Jun. Lalu, pengacara pembelanya mencoba mengatakan bahwa Azuma telah ditahan karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Dan saat itu, Jepang terkenal memiliki tingkat hukuman 99,8% dan sering dituduh memenjarakan orang-orang secara terang-terangan yang tidak bersalah dengan memaksakan pengakuan palsu. Pengacaranya menunjukkan fakta pelaku merupakan seorang yang kidal. Siapapun yang mengirimkan catatan ke media juga telah menggunakan banyak kata yang rumit. Dan Azuma sebagai siswa SMP tidak cukup pintar untuk menulis surat tersebut. Meskipun begitu, pihak kepolisian Jepang
tetap menyatakan bahwa Azuma bersalah atas tindakan yang telah dia lakukan, dan pengadilan hanya menjatuhi hukuman kurungan penjara selama 7 tahun. Kalau menurut gua sih kurang sih ya, dengan apa yang telah dia perbuat. Dan atas peristiwa ini, pemerintah akan menurunkan usia minimum pelanggar yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana dari 16 tahun menjadi 14 tahun. Mereka menggunakan kasus Azuma sebagai bukti dan mendukung hipotesis mereka. Pemerintah berstatement, bukan anak-anak yang menjadi lebih kejam dan masyarakat sipil yang dikorbankan. Tetapi, media Jepang seringkali mendukung pemikiran ini, dan tindakannya dipengaruhi oleh manga, anime, dan juga video game. Namun, yang lain mempertanyakan, apakah pikiran pemuda yang sedang berkembang harus berada di bawah tekanan ekstrim seperti itu? Tapi menurut gua sih, itu hal yang tidak masuk akal. Bisa dikatakan, mungkin Azuma terinspirasi Tsutomu Miyazaki. Tindakannya ini kemudian menginspirasi pembunuh lain. Di kota Sasebo, pada tahun 2014 lalu, seorang siswi yang tidak disebutkan namanya telah mengambil nyawa teman kelasnya. Yang saat itu dia berusia 15 tahun dengan cara tragis, yakni dengan menembak kepala korban dan juga tangan kirinya. Saat korban ditemukan, dia dalam kondisi yang mengenaskan, di mana perutnya belah. Lalu ketika ditanya motif dan tujuan pelaku, dia mengatakan kepada penyidik bahwa saya ingin membedah seseorang, dan dia menyadari bahwa tindakannya ini bersalah dan juga tidak dapat dimaafkan. Dan itulah tadi sebuah rangkuman dari sebuah peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di negara Jepang. Pesan saya untuk kalian semua, tetaplah menjadi orang baik dimanapun kalian berada dan dalam kondisi apapun. Buat teman-teman yang mungkin bagian dari broken home, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai itu merubah kalian menjadi seorang pribadi yang menyeramkan, atau bahkan menjadi seorang psikopat yang haus akan noda merah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.